pun baru saja dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus pemerasan dan TPPU yang dilaporkan dokter kecantikan Reza Gladys. Artis kontroversial Nikita Mirzani tampaknya tidak menyerah. Ya, melalui kuasa hukumnya, Nikita Mirzani tidak hanya akan mengajukan upaya banding, tetapi juga dikabarkan sedang menyiapkan gebrakan hukum baru yang diduga keras merupakan langkah balasan terhadap pelapornya, Reza Gladys. Isu yang beredar menyebutkan bahwa langkah ini bisa menjadi upaya skakmat yang dilancarkan Nikita untuk memutarbalikkan keadaan dan menyerang balik pihak yang memenjarakannya. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi Nikita Mirzani, vonis 4 tahun penjara bukanlah akhir dari pertarungan. Sebaliknya, vonis tersebut menjadi pemicu untuk melancarkan serangan balasan guna memulihkan nama baiknya dan membalas pihak yang ia anggap telah merekayasa kasus. Berikut 5 fakta Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki siapkan strategi skakmat lawan Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Babak akhir sidang kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani akhirnya mencapai putusan. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi mengetok palu pada Selasa 28 Oktober 2025, menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sebagaimana diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 11 tahun penjara. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berserta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Meskipun divonis 4 tahun, Nikita Mirzani terlihat sumringah dan tak terlalu masalah dengan putusan tersebut. Reaksi positif ini muncul karena majelis hakim menyatakan bahwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga ia dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua tersebut. Soal putusan 4 tahun biasa aja. Gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Yang kita prediksikan itu, saya berdiskusi berkali-kali sama Nikita, insya Allah 1000% TPPU tidak terbukti. Hari ini betul prediksi kita. Tak hanya Nikita Mirzani, asistennya, Ismail Marzuki, yang turut menjadi terdakwa dalam kasus pemerasan dan pencemaran nama baik,
juga menerima putusan hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ismail Marzuki divonis hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Berbeda dengan Nikita Mirzani yang sempat terlihat sumringah karena lolos dari pasal TPPU, Ismail Marzuki menunjukkan raut wajah kecewa. Vonis 3 tahun penjara dinilai terlalu berat, terutama karena ia merasa perannya dalam kasus tersebut hanyalah menjalankan perintah, dan seharusnya ia dibebaskan dari segala dakwaan. Hari ini kecewa. Harusnya balik nih, udah 8 bulan. Buset. Rumah udah banyak sarang laba-laba kayaknya. Tapi ya udahlah. Harusnya bebas sebenarnya karena pasal-pasal yang dituduhkan itu semuanya pemerasan sama TPPU-nya kan nggak ada. Harusnya tuh sebenarnya bebas. Jadi ya udahlah kalau misalnya emang itu kan udah keputusan hakim yang mulia. Jadi Mail tinggal ikutin aja alurnya, tinggal jalanin ke depannya mau kayak gimana gitu. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita Mirzani dan 3 tahun penjara kepada asistennya, Ismail Marzuki, kedua terdakwa tersebut kompak menyatakan penolakan. Melalui tim kuasa hukumnya, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki secara resmi menyatakan akan menyiapkan dan mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Dengan ini, kasus pemerasan yang melibatkan kedua tokoh tersebut dipastikan akan terus bergulir di meja hijau, menandai perlawanan keras dari pihak terdakwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Karena udah tahu pasti akan ditahan. Jadi ya santai aja. Karena kan tadi udah dibilang ini belum berakhir, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK gitu. Ini nggak ada masalah. Yang penting 2 pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang gue tukang peres lagi. Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus komunikasi juga sama Nikita gitu kan, sama tim juga harus memantapkan diri gitu. Kalau kita benar kenapa takut? Jangankan banding, mau di tingkat manapun kita ikut, tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa begitu. Perlawanan Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki, terhadap vonis penjara 4 tahun dan 3 tahun yang baru saja dijatuhkan Majelis Hakim ternyata tidak terbatas pada upaya banding. Melalui tim kuasa hukumnya, mereka mengonfirmasi bahwa tengah disiapkan laporan baru yang bersifat pidana, dan laporan ini diduga kuat akan menyasar balik pelapor mereka, Dr. Reza Gladys. Jika laporan baru ini benar-benar didaftarkan ke kepolisian, perseteruan panjang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dipastikan akan memasuki babak baru yang lebih sengit dan kompleks. Kan ada pasal yang dituduhkan waktu awal itu TPPU. Sekarang tidak terbukti. Mungkin Mail dan tim penguasa hukum Mail juga nanti bakal adanya buat laporan, karena laporan baru lah. Nanti ada kejutan lah. Laporan terhadap siapa kalau boleh tahu? Ya, tentang pasal yang dituduhkan TPPU ini. Yang dilaporin siapa tuh? Ada lah nanti pokoknya. Mau dilaporin Bang kata Mail, coba Pak dikasih tahu. Ada nanti, kita masih rumuskan juga, memang ada itu. Cuman intinya apa? Intinya dalam proses ini baik Mail maupun terlebih lagi Nikita ya akan menggunakan semua hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan ya, karena dia dalam kapasitas perkara ini sampai dengan hari ini meyakini dia tidak pernah
melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa kepada dia. Jadi soal itu upaya-upaya itu nanti kita rembukan dulu sama tim ya. Ada beberapa tim juga yang belum sempat hadir. Nah, nanti juga kami akan sampaikan itu di persidangan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki, mengambil langkah dramatis dengan mengirimkan surat terbuka sekaligus permohonan perlindungan hukum dan jaminan pelaksanaan due process of law kepada Presiden Republik Indonesia. Langkah ini ditempuh sebagai upaya terakhir untuk mencari keadilan di tengah keyakinan mereka bahwa proses hukum yang berjalan telah dipaksakan dan terdapat unsur ketidakadilan. Permohonan perlindungan hukum ini juga bertujuan agar Presiden dapat mengawal proses peradilan mereka, terutama untuk menghindari apa yang mereka sebut sebagai overcriminalization atau kriminalisasi yang berlebihan. Mereka berharap Presiden dapat memerintahkan Jaksa Agung untuk mengevaluasi jajarannya dan memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa rekayasa. Itu salah satu bagian dari hak yang dipakai oleh Nikita, meminta perlindungan kepada Presiden ya untuk memantau kasusnya dia ini ya. Ini kan kasus tidak cuma selesai di sini saja, nanti akan berlanjut mungkin ke tingkat banding dan seterusnya, apakah mungkin sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini tidak akan selesai di sini, maka kita meminta perhatian dari Bapak Presiden ya untuk melihat kasus ini yang sejatinya diawali dari proses hukum keperdataan di mana di dalamnya itu terdapat negosiasi bisnis. Nah, hal-hal yang begini kemudian kita sampaikan untuk diperhatikan, kok bisa gitu ya. Ada persoalan yang ranahnya private, ranah hukum perdata, lalu kemudian dibawa ke hukum publik pidana gitu. Nah, korbannya siapa? Apa yang menjadi permasalahan? Ini kan sebenarnya sudah kita uji di persidangan ini gitu loh. Dan bahkan diakui ya memang kalau ini adalah sebuah kesepakatan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.